Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabatku, para viewer di YouTube, kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara untuk mendapatkan produk ketika kita membuka usaha toko sembako atau toko kelontong. Jadi begini para sahabatku sekalian, untuk awal-awal ketika ingin membuka usaha, maka yang perlu kita persiapkan adalah barang dagangan yang akan kita jual. Nah, biasanya awal-awal itu kita harus mempersiapkan nominal. Berapapun nominal yang kita punya. Mau 100.000, mau 200.000, mau 1 juta, 2 juta, atau mungkin 10 juta, bahkan sampai 100 juta. Itu tidak akan bisa untuk memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi pada intinya, kita jangan terpatok kepada berapakah modal yang harus kita persiapkan untuk awal membuka usaha toko sembako. Tapi pada intinya, berapapun modal yang kita punya, itu bisa kita gunakan untuk berdagang. Memang sih, kalau awal-awal itu kita harus punya modal uang memang untuk kita kulaan. Kita belum bisa mendatangkan sales. Ini cerita dulu. Awal-awal itu toko kami itu nggak bisa, sulit untuk mendapatkan sales, walaupun sales freelance. Bahkan tukang kerupuk pun pada waktu itu, ketika kita panggil, itu tidak mau berhenti. Sampai ibu saya itu lari-lari mengejar tukang kerupuk itu sehingga mau berhenti. Dan itu pun sepertinya tidak sepenuh hati untuk memberikan barang dagangannya. Atau kita kulaan padahal. Itu untuk awal-awal. Maka dari itu ya, memang betul modal memang. Nggak mungkin 0%, nggak mungkin. 0 rupiah maksud saya. Tapi kita harus pandai-pandai untuk mencari barang dagangan itu. Pertama awal-awal harus pandai. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan barang? Caranya adalah modal berapapun yang kita punya, mau 500 atau 1 juta atau berapapun. Yang penting kita tahu barang yang harus kita jual itu apa. Maka apa itu barang yang harus kita jual di awal-awal? Misalnya kita awali dengan rokok misalnya. Maka rokok itu harus kita beli atau pulaan yang laku-laku saja, yang laris-laris saja. Misal ini ya, ini menyebut merek misalnya, Gudang Garam Surya, di Samsu misalnya. Kemudian Mil 16, Inter atau filter. Nah, yang laku-laku dulu saja, disesuaikan dengan budget atau anggaran yang kita punya. Dan itemnya jangan banyak, 2 atau 3 itu biasanya grosir sudah memberikan harga yang grosir. Maksudnya grosirannya itu. Jangan banyak-banyak, dikit-dikit saja. Kemudian untuk sabun cuci misalnya, Soklin rentengan, Ringsu rentengan, Daya rentengan, Jaswan yang rentengan. Nah, yang laku-laku dulu saja. Kemudian lagi jajan atau snack, itu yang 500-an. Berapa item? Berapa item dulu. Yang penting adalah kita punya budget untuk membeli barang-barang itu. Dan jangan sampai banyak apanya jumlah. Yang penting variasinya ada atau banyak. Variasinya banyak tidak apa-apa. Tapi itemnya jangan banyak-banyak dulu. Setelah toko kita berjalan seiring dengan waktu, maka sales akan mendatangi toko kita seiring dengan waktu. Relatif sih, relatif. Entah 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, sales baru mau datang. Dan sales pun ada yang freelance, ada yang resmi. Maksudnya yang freelance itu kita cash bayarnya. Freelance. Karena freelance itu seseorang yang ya sama dengan kita berdagang, tapi hanya saja kalau sales freelance itu kita bayarnya cash. Harganya pun harga, termasuk harga kulaan, harga grosir. Tapi kita bayarnya cash. Karena dia modal sendiri sales freelance itu, kemudian dia iderkan, kelilingkan maksud saya. Ider itu bahasa Jawa, keliling. Keliling, kemudian dipasarkan ke toko-toko yang ada di sekitar kota atau kabupatennya atau wilayahnya seperti itu. Nah, maka kita bayarnya juga harus cash. Beda lagi dengan sales resmi. Contoh misalnya ini saya menyebut merek lagi, Indomarko misalnya.
ada lagi yang dari produk apa snack-snack yang lain seperti orang tua, gitu. Seperti apa dua kelinci. Nah, itu sales resmi. Contoh itu ya, contoh ya. Tapi masih banyak lagi sales resmi yang lain. Jadi bedanya di situ. Kalau sales resmi kebanyakan dia bisa tempo. Tapi kalau di awal-awal itu belum bisa, belum bisa. Belum bisa. Kenapa kok belum bisa? Karena sales resmi ya, yang dari PT itu tidak mungkin langsung ngasih tempo. Dia akan paling tidak 3 kali. Kita orderannya itu minimal 3 kali. Bahkan ada yang sampai 5 kali mungkin. Seperti itu. Baru kemudian kita didaftarkan, mungkin dimintai kartu tanda penduduk atau KTP, atau mungkin SIM, pokoknya kartu identitas lah yang membuat sales itu yakin bahwa kita jualan sungguhan. Yang membuat mereka yakin bahwa kita rutin untuk mengambil barang dagangannya. Seperti itu. Nah, kalau sudah 2-3 bulan, nanti sales itu akan mendatangi kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sales itu nggak datang-datang? Ya, bagaimana caranya adalah kita harus mencari informasi, mencari info. Carinya di mana? Ya macam-macam, bisa ke sesama toko, toko peracangan atau toko sembako, kita tanya-tanya, atau mungkin bisa di agen, atau mungkin nyari di internet. Sekarang zamannya kan sudah Android, jadi tinggal nyari-nyari aja. Baik alamatnya maupun nomor teleponnya, mungkin ada. Nah, seperti itu. Nah, maka pada intinya, berapapun modal yang kita punya, mau 100.000, mau 1 juta, mau 2 juta, atau bahkan sampai 100 juta. Lebih-lebih seperti itu ya, kita punya banyak modal ya. Tapi itu kecuali kita jual jual aset-aset sawah atau kendaraan, ya, mungkin baru bisa yang modal banyak itu. Tapi kalau modal pas-pasan seperti kami, modal pas-pasan awalnya itu saya hanya punya modal 1 juta, 1 juta. Seingat saya 1 juta. Kami sudah berani untuk membuka usaha. Hanya 1 juta itu untuk kulaan barang dagangan loh ya, bukan untuk beli etalase atau rak atau meja kasir, tapi khusus untuk bahan dagangan. Saya mulai dengan 1 juta modalnya waktu itu. Nah, itu tadi ya, caranya ya bagaimana kita pandai-pandai untuk mencari barang yang laris-laris dulu, yang laku-laku dulu, itu yang terpenting. Nanti lambat laun kelamaan barang kita akan bertambah. Akhirnya terus juga sangat mempengaruhi perkembangan tubuh kita, omset kita, sehingga kita bisa enak dan leluasa untuk mengelola toko sembako kita. Seperti itu, sahabat-sahabat YouTubeku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.